Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani dari kelas 3 di PJKR, NPM 19 10 63 10 70 104. Di sini saya akan membahas tentang model strategi pembelajaran PENJAS. Pendekatan strategi pembelajaran. Menurut Sanjaya, pendekatan ekspositasi adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menyesuaikan materi pembelajaran secara optimal. Pendekatan inquiry. Menurut Sanjaya, pendekatan inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sedangkan menurut Sujana, pendekatan inquiry adalah pendekatan mengajar yang berusaha melekatkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Selanjutnya ada komponen model pembelajaran. 1. Orientasi. Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi dalam situasi berorientasi masalah, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. 2. Sistak. Langkah-langkah, fase-fase, atau urutan kegiatan pembelajaran. Jadi, sistak itu adalah deskripsi model dalam action. Setiap model mempunyai sistak atau struktur model yang berbeda-beda. Tiga, sistem sosial. Deskripsi macam-macam peranan guru dan siswa, deskripsi hubungan hierarkis atau otoritas guru dan siswa, deskripsi macam-macam kaidah untuk mendorong siswa. Sistem sosial sebagai unsur model agaknya kurang berstruktur dibandingkan dengan unsur sistem. 4. Sistem reaksi, yaitu reaksi guru atau aktivitas-aktivitas siswa. Dalam contoh model B, mungkin selama fase 2, guru memberi contoh cara menyusun konsep dan siswa membandingkan konsep-konsep merangkai dalam beberapa model. Mungkin guru terlibat langsung bersama siswa menyeleksi konsep-konsep itu, serta membantu mereka dalam kegiatan-kegiatannya. Jika prinsip reaksi itu akan membantu memilih reaksi-reaksi apa yang efektif dilakukan siswa. 5. Sistem bantuan. Sistem pendukung ini sesungguhnya merupakan kondisi yang dibutuhkan oleh suatu model. Jadi, bukanlah model itu sendiri. Sistem pendukungnya bertolak dari pertanyaan-pertanyaan dukungan apa yang dibutuhkan oleh suatu model, agar tercipta lingkungan khusus. Dalam hubungan ini, sistem pendukung ini berupa kemampuan atau keterampilan dan fasilitas-fasilitas teknik. Sistem pendukung diturunkan dari dua sumber, yaitu kekhususan peranan guru, terutama siswa. Selanjutnya ada model strategi pembelajaran CBSA. 1. Delikan. Menurut Nana Sujana, model mengajar dengar, lihat, kerjakan, atau bisa disebut juga dengan delikan, diangkat dan dikembangkan atas dasar pengalaman empiris di lapangan. Artinya, mengkaji hasil-hasil pengamatan penulis dari hasil praktek mengajar para guru di sekolah. Kenyataan ini kemudian dikaji dari sudut teori dalam bidang pengajaran, terutama dari segi kegiatan belajar siswa dalam hubungan interaksi guru dengan siswa. 2. Brainstorming. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, dinilai dan diawasi agar terlaksana efektif dan efisien.
3. Induktif. Model pembelajaran induktif merupakan suatu proses yang berpikir yang berlangsung dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum. Selanjutnya ada model strategi pembelajaran Bruce. 1. Information Processing Model. Salah satu strategi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau PSPPKB. 2. Personal Model. Model pembelajaran personal atau personal family merupakan rumpun model pembelajaran yang menekankan kepada proses pengembangan kepribadian individu peserta didik dengan memperhatikan kehidupan emosional. 3. Social Interaction Model. Model pembelajaran sosial atau social family menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan peserta didik agar memiliki kecakapan untuk berhubungan dengan orang lain, sebagai usaha membangun sikap peserta didik yang demokratis dengan menghargai setiap perbedaan dalam realitas sosial. Dan yang keempat yaitu behavioral model. Model pembelajaran sistem perilaku dalam pembelajaran behavioral model of teaching dibangun atas dasar kerangka teori perilaku. Melalui teori ini, siswa dibimbing untuk dapat memecahkan masalah belajar melalui penguraian perilaku ke dalam jumlah yang kecil dan berurutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.